Ya, supaya segera untuk dinas terkait berkoordinasi dengan pengawas provinsi, ya, rekomendasi kita tadi itu segera untuk dibekukan izinnya. Pelanggaran cukup berat, ada tindakan pidana dan juga administrasi yang juga dapat disangsikan kepada perusahaan itu, dan ini tidak dibenarkan untuk di kemudian hari. Anggota Komisi 3 Kota Probolinggo gelar rapat dengar pendapat, yang dihadiri dinas terkait yang berhubungan dengan perizinan serta ketenagakerjaan. Rapat gelar pendapat itu digelar karena adanya penahanan ijazah karyawan yang bekerja di salah satu sebuah toko pakaian yang berada di Kota Probolinggo. Di sana kan memang nggak tahu kalau memang ada penahanan ijazah. Saya cuma dikasih tahu kalau disuruh bawa ijazah aja. Saya kira itu cuma mau lihat data saya. Ternyata saya itu dipanggil, suruh tanda tangan kontrak. Di kontrak juga nggak ada kok penahanan ijazah. Saya cuma baca tentang kalau mau resign. Ternyata saya tahu dari teman saya kalau ijazah itu ditahan selama kontrak itu habis. Jadi kan saya kan usaha mau resign juga. Resign saya juga sesuai dengan kontrak itu. Saya mau ngambil ijazah, malah dibelit-belitkan. Alasannya itu saya nggak mau nemenin karyawan baru untuk training. Berapa bulan kontraknya? Saya dikontrak 3 bulan selama training itu. Sesuai kok. Sebelum 3 bulan ijazah ya, ditahan. harus ngasih surat resign. Tapi surat resign saya nggak di ACC sama sekali. Oh, itu sudah melewati 3 bulan sih tetap Iya, ditahan. Dengan alasan nggak ada karyawan baru gitu. Padahal sudah ada. Nggak ada gantinya gitu. Iya, padahal sudah ada. Terus masalah digaji juga saya tanda tanya kan. Di kontrak itu ada gajinya 1.850.000, tapi saya cuma dikasih 650. Sisanya itu kemana? Berarti intinya sudah melewati batas kontrak itu. Sudah. Masih tetap Iya, tetap. ditahan. Saya sempat kok ke sana, tapi malah saya kayak diancam gitu. Dengan alasan saya suruh nebus kalau mau ngambil ijazah itu dengan nebus. gaji pertama saya. Gitu ya. Harapan ke depannya untuk Harapan pekerjaan. kedepannya kalau bisa jangan sampai ada penahanan ijazah lagi, biar anak-anaknya enak kalau mau kuliah atau mau kerja di tempat lain yang lebih dari tempat itu lebih teliti lagi ke toko-toko lain. Komisi 3 itu seperti apa untuk membantu proses pengawasan, terutama masalah penahanan ijazah, seperti kan kali-kali terjadi juga kejadian seperti ini. Iya, terima kasih ya Mbak ya untuk terkait masalah penahanan ijazah, bahwa itu sudah benar-benar menyalahi aturan, ya, aturan manapun tetap salah itu benar-benar ijazah. Tadi apalagi disampaikan sama Pak Budi tadi, kepala dinas di Disnaker, jangan ijazah, KTP, SIM, akte itu juga menyalahi aturan. Dengan harapan ke depan tidak ada, ya, semua yang ada di Kota Probolinggo tidak ada untuk melamar pekerjaan pakai ijazah yang asli. Ya, itu kan bisa aja pakai fotokopi yang dilegalisir aja. Cuma kasihan contoh adik ini ya, untuk melangkah ke jenjang berikutnya, dia mau kuliah, tertahan ijazahnya juga akan tersendat. Tuh. Pak, ini kan ada sejumlah temuan, mulai dari kemudian penahanan ijazah, terus kemudian gaji yang kemudian tidak sesuai dengan kontraknya. Tadi informasinya dalam RDP juga Komisi 3 merekomendasikan untuk diberikan sanksi. Mungkin seperti apa, Pak? Iya, kita merekomendasikan tadi ya supaya segera untuk dinas terkait berkoordinasi dengan pengawas provinsi. Ya, rekomendasi kita tadi itu segera untuk dibekukan izinnya, walaupun izinnya sudah sesuai dengan aturan, namun pelaksanaannya kontrak pegawai itu sangat menyalahi aturan. Ya, tadi gajinya di awal kontraknya 1,850, ternyata hanya dikasihkan 650. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan ke sana ya. Yang penting kalau bisa dalam waktu dekat ada segel yang kelihatan di sana, gitu aja. Berarti ini tugasnya pengawas provinsi ya Pak ya? Provinsi nanti itu, biar menjadi pembelajaran bagi semuanya ya yang membuka usaha di Kota Probolinggo. Tapi ini juga bisa menjadi rekomendasi bagi perizinan untuk proses izin berikutnya juga kan, Pak? Ya, itu pastinya. Pak Lois, Ya. gimana tanggapannya selaku Ketua LPK Kota Probolinggo di atas kejadian? Tentunya pandangan kami dari lembaga konsumen tentunya ini sangat prihatin dengan persoalan ini, karena berkaitan dengan penahanan dokumen asli daripada tenaga kerja. Tadi sudah sesuai diatur dalam undang-undang bahwa itu memang tidak dibenarkan untuk penahanan ijazah atau dokumen-dokumen asli seperti akte kelahiran seperti itu. Karena apa? Dengan penahanan dokumen asli ini bisa bermuara pada pelanggaran HAM.
Kenapa demikian? Karena ketika dokumen itu ijazah asli atau dokumen asli itu penahanan, bahwa artinya karyawan tidak bisa serta-merta bisa keluar atau berhenti. Dengan demikian maka perusahaan akan seenaknya bisa menekan tenaga kerja, begitu. Dari LPK sendiri nanti mungkin ada tindakan. Nah, tentunya dari perlindungan konsumen sendiri sudah jelas ada kerugian. Kerugian konsumennya apa? Ya ini gajinya kan sudah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Dan ini adalah kerugian konsumen, dan pelanggaran cukup berat. Ada tindakan pidana dan juga administrasi yang juga dapat disangsikan kepada perusahaan itu. Dan ini tidak dibenarkan untuk di kemudian hari, dan saya bersyukur bisa dilakukan rapat dengar pendapat hari ini, bahwa tentunya pemerintah kota harus memproteksi dengan baik setiap masyarakat Probolinggo yang menjadi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan swasta tentunya.